dipersembahkan oleh Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan, dan membuka lapangan pekerjaan. Ikuti perbincangan saya dengan Komisaris Utama PT Pollux Habibie International, Ilham Akbar Habibie. Ilham Akbar Habibie, putra dari Presiden ketiga Indonesia ini, bersama sang ayah kini mulai merambah dunia propertis. Bekerja sama dengan pengembang asal Singapura, Pollux Properties, keluarga Habibie kini membentuk perusahaan gabungan yang diberi nama Pollux Habibie International. Kini kedua belah pihak tengah menjalankan sebuah proyek superblok senilai 15 triliun rupiah di Meisterstad, Batam. Pemirsa, sudah bersama saya Bapak Ilham Akbar Habibie, Komisaris Utama PT Pollux Habibie International. Pak Ilham, ini kalau sebut nama Pak Ilham, orang pasti ingat Pak Habibie. Kalau ingat Pak Habibie, orang ingat pesawat. Tetapi kita diskusi kali ini justru untuk properti. Nah, ini bagaimana pesawat, properti? Iya, betul. Itu mungkin harus dilihat dari sudut pandang ini. Properti ini adalah di satu daerah di mana memang Bapak itu dari dulu aktif sekali. Jadi itu adalah Batam. Batam itu pernah Bapak itu memimpin yang namanya Otorita Batam, yang namanya BP Batam selama puluhan tahun. Jadi sewaktu itu memang Ibu ada tanah di situ, di Batam Center, kurang lebih 9 hektar. Jadi beli waktu itu ya? Oh, saya lupa kapannya. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu itu kan itu kan saya sendiri nggak tahu itu. Pokoknya udah lama gitu ya. Nah itu tanah itu dari dulu mau dikembangkan menjadi rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Ibu dokter ya? Ibu kan dokter. Nah kita melihat bahwasannya untuk membuat rumah sakit sebagai berdiri sendiri itu susah. Jadi memang harus menjadi kombinasi dengan sesuatu yang lain. Jadi dalam hal ini kita bersama dengan Pollux kembangkan satu konsep yang namanya Meisterstad. Meisterstad itu kalau kita terjemahkan Meister itu master, Stad itu city. Jadi master city atau masterpiece of a city gitu ya. Jadi ini menjadi contoh bagaimana kita melihat pengembangan satu properti yang terintegrasi secara vertikal. Jadi apapun yang kita perlukan dalam sebuah kota sebagai fasilitas itu terdapat dalam properti itu. Jadi itu pemukiman, ada pertokoan, ada rumah sakit, pendidikan, semuanya ada. Nah itu kurang lebih konsepnya gitu ya. Ya, dia integrated ya. Integrated secara vertikal karena tanahnya kan terbatas. Jadi kalau jadi harus ke atas gitu kan. Ya, di Indonesia sudah mulai ada juga itu konsep superblok. Di situ ada permukiman, ada perkantoran, ada sekolah, ada rumah sakit, shopping center, semua jadi seperti itu yang kita bangun. Betul. Jadi kita ini ada beberapa fase. Di fase pertama dibangun adanya mall dan ada 4 tower apartemen di atasnya. Ya, jadi tapi sekali lagi ke pertanyaan Bapak, ini memang boleh dikatakan reputasi kami mungkin lebih ke teknologi gitu ya, pesawat dan yang lain. Tapi dalam hal ini ya memang ada kaitan juga dengan apa yang dulu dilakukan oleh Bapak. Gitu ya. Punya pengalaman nggak di bidang properti? Atau ini kalau saya pribadi ada dikit-dikit, tapi di sini kan dengan sengaja kita memang bermitra dengan Pollux. Karena Pollux lah yang menjadi protagonis di sini, kita adalah partner mereka. Jadi kita punya kerjasama yang sangat baik dan sangat erat, dan melalui pengalaman dan juga pengetahuan Pollux lah kita mempunyai confidence kita bisa membuat ini sukses. Ini kerjasama dengan Pollux Indonesia. Nah, mengapa Batam? Memilih Batam. Indonesia kan Sabang sampai Merauke. Iya, itu ada yang seperti saya katakan ya. Memang kita mencari partner untuk mengembangkan rumah sakit di Batam itu. Karena Batam belum mempunyai rumah sakit kelas internasional. Jadi nanti ada rumah sakit ya? Itu di fase ketiga, Pak. Jadi di fase pertama itu ada mall dan ada 4 tower, terus ada beberapa ruko. Kemudian di fase kedua dilanjutkan, mallnya diperluas, ada 4
tower lagi. Jadi ada 8 total. Iya. Di fase ketiga ada rumah sakit. Fase keempat ini yang terakhir akan ada hotel dan perkantoran. Perkantoran itu tinggi, bisa 100 lantai gitu ya. Jadi ini akan 100 lantai ya. Bisa. Kita belum tuntaskan desainnya, tapi idenya adalah untuk menawarkan sesuatu kepada tenan-tenan yang saat ini ada di Singapura. Dia bisa mendapatkan itu di Batam, di kosnya bisa 1/5 daripada kosnya. Jadi itu memang, tapi kualitasnya kita akan samakan. Maksudnya kos 1/5 dari? Meter perseginya kalau dia mau beli. Oke. Ya. Jadi itu bisa 1/5. Tapi jadi penawarannya adalah Anda bisa peroleh satu properti untuk perkantoran yang sama dari segi kualitasnya, tapi dengan kos yang jauh lebih rendah. Dan itu sebetulnya adalah kalau kita lihat bisnis modelnya Batam sebagai kawasan. Batam itu kalau kita lihat ya kurang lebih 40 tahun yang lampau, itu penduduknya di bawah 100.000 orang, mungkin 40-50.000 orang. Kebanyakan nelayan. Jadi dalam waktu 40 tahun Batam itu berkembang dari 40.000 menjadi 1,2 juta. Mengapa hal itu? Karena memang kalau kita ingat ya, Hong Kong di tahun 50-an. Hong Kong di tahun 50-an itu adalah kota yang masih banyak manufacturingnya. Pabrik-pabrik di mana-mana. Sekarang kita ke Hong Kong, manufacturing nggak ada lagi. Betul, karena tanahnya terlalu mahal, Pak. Nggak mungkin. Mereka nyebrang kemana? Ya ke Cina, ke Shenzhen, ke Guangzhou. Jadi yang namanya provinsi Guangdong itu, kalau saya tidak salah ingat, hampir 20% daripada GDP atau PDB-nya Cina itu ada di provinsi itu saja. Karena dia industrinya kuat sekali dan kebanyakan mulai karena dia nyebrang dari Hong Kong ke sana. Di Jadi Singapura, artinya prospek dari Batam ini ke depan luar biasa. karena dia terkait dengan kemajuan Singapura. Kalau Singapura berkembang, dia menjadi lebih mahal dan banyak industri yang harus merelokasikan tempatnya dari Singapura keluar Singapura. Kemana? Ya tentu ke daerah-daerah yang bertetanggan dengan Singapura. Jadi ada dua, Johor Bahru dan Batam. Pemirsa, ke depan Batam akan bertumbuh sangat cepat untuk menerima perusahaan-perusahaan dari Singapura, dan Pollux Habibie Internasional sudah ada di sana. Kami segera kembali.